anaknya Hotman Paris ini banyak pemikirannya sama dengan masyarakat pada umumnya. Buat apa membela koruptor seperti itu? Gitu. Jadi kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh anak Hotman Paris. Tapi ya memang sebaiknya aib keluarga dalam bentuk apapun juga, baik seorang ayah, baik seorang ibu, baik seorang anak, itu jangan dibukakan kepada masyarakat. Saya memberikan saran kepada Bang Hotman, jadi nggak usah ditanggapi lah. Namanya anak itu kan nggak usah ditanggapi, anak itu lagi ngambek sama ayahnya gitu. Nama pengacara kondang, Hotmaan Paris Hutapea, belakangan kembali menjadi sorotan di media sosial. Bukan tanpa alasan, keputusan Hotmaan untuk mendampingi Febri Ardiansyah yang terlibat dalam kasus korupsi justru membuat dirinya harus menghadapi berbagai reaksi dan tekanan. Tak hanya menuai penolakan dari sebagian masyarakat, hingga mendapat respons dari kedua putranya, Hotmaan juga kini harus berhadapan dengan persoalan hukum lain. Dirinya dilaporkan terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan oleh PWI Pusat ke Polda Metro Jaya. Di tengah ramainya kontroversi tersebut, sejumlah pihak juga menyayangkan sikap Hotmaan yang dinilai kerap membawa-bawa nama Presiden RI Prabowo Subianto dalam pernyataannya. Hingga akhirnya, Hotmaan pun angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf melalui sebuah video yang diunggahnya di media sosial terkait kegaduhan yang muncul akibat pernyataan. 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia Menteri Kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak, ada 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa dipamit sama Presiden. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya, apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum. Sekali lagi, Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Tak hanya soal langkah hukumnya yang menuai pro dan kontra, drama antara Hotmaan Paris dengan kedua putranya yang sama-sama berprofesi sebagai advokat juga ikut mencuri perhatian. Konflik antara ayah dan anak ini bahkan menjadi perbincangan karena muncul di tengah panasnya kasus korupsi yang menyeret nama Febri Ardiansyah. Tak ayal, berbagai spekulasi pun bermunculan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik perseteruan tersebut. Situasi ini lantas turut mendapat sorotan dari pakar hukum, sekaligus psikolog Deolipa Yumara, yang ikut memberikan pandangannya terkait konflik antara Hotmaan Paris dan kedua putranya. Lantas, seperti apakah Deolipa melihat konflik Hotmaan dengan kedua putranya yang harus diubar di media sosial? Kita anggap ini adalah perang di dalam keluarga atau friksi atau terjadi
gesekan-gesekan di dalam keluarga. Kan keluarganya Bang Hotman Paris ini kan sudah pada dewasa semua nih, sudah pada besar-besar ya. Tentu friksi-friksi sebagai orang dewasa itu ada gitu. Tapi apakah kita masuk ke mendetailkan persoalan ini, friksi keluarga ini untuk kita publikasikan? Tentunya sebenarnya kita nggak patut juga menyampaikan ini. Tapi faktanya ada friksi di dalam keluarga secara dewasa ini. Mana yang benar, mana yang salah kita nggak tahu gitu. Kemudian mana yang baik, mana yang buruk kita juga nggak tahu. Yang tahu adalah mereka sendiri sebenarnya gitu. Tapi faktanya memang anak-anaknya memang tidak sepakat dengan langkahnya Hotman Paris melakukan pembelaan terhadap Febri sebagai tersangka korupsi kan, karena ini perilaku korupsi yang seperti ini benar-benar dampaknya luas bagi masyarakat, bagi negara hukum kita Indonesia kan, sehingga mungkin anaknya Hotman Paris ini banyak pemikirannya sama dengan masyarakat pada umumnya. Buat apa membela koruptor seperti itu gitu. Jadi kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh anak Hotman Paris. Tapi kemudian bagaimana mereka kemudian menegur bapaknya dan kemudian terupload ke media, kita nggak tahu begitu. Tapi yang jelas sebenarnya cukup di antara mereka saja sebenarnya saling mengingatkan itu di dalam lingkungan keluarga kan, nggak perlu juga dipublikasikan di media kan, sehingga timbullah seolah-olah di keluarga ini ada friksi kan gitu. Tapi kalau mereka melakukan itu dan mereka maunya begitu ya nggak apa-apa juga, artinya akan menjadi konsumsi dari masyarakat apa yang mereka lakukan gitu. Ini kita nafikan dulu yang namanya sandiwara di dalam keluarga. Tapi kalau ini adalah sandiwara, ya sudahlah, biar masyarakat yang akan menilai. Jadi kita sayangkan gitu. Makanya kita bilang ini kan persoalan keluarga, jangan juga dibuka gitu. Kecuali punya kepentingan lain yang lebih besar, sebaiknya jangan dibuka urusan-urusan seperti ini. Apalagi ini cuma bicara masalah etika-etika dalam berkeluarga kan, hubungan-hubungan antara individu dalam berkeluarga kan tentu ada yang tersinggung, ada yang nggak suka, ada yang apa. Kecuali kasus-kasus kayak pelecehan seksual baru bisa dibuka ini supaya menjadi jangan sampai terulang lagi kan gitu. Tapi kalau seperti ini harusnya sebenarnya bisa dikompromikan antara anak dengan bapak dengan istri, dengan ibu dengan anak. Bukan hanya menyayangkan situasi yang terjadi, Deolipa Yumara juga mempertanyakan keputusan Frank dan Fritz yang memilih membawa persoalan internal keluarga ke ruang publik. Menurutnya, ketika masalah keluarga mulai dibuka ke hadapan masyarakat, konflik tersebut justru semakin melebar dan menjadi konsumsi banyak orang. Terlebih, sejumlah pernyataan yang disampaikan Frank melalui media sosial dinilai berpotensi memengaruhi pandangan publik terhadap Hotman Paris. Perseteruan yang seharusnya menjadi urusan keluarga pun akhirnya berkembang menjadi polemik terbuka yang terus mendapat perhatian dan memunculkan berbagai spekulasi. Nggak tahu itu pikiran dari anak, tapi anak ini udah dewasa kan, udah dewasa tapi dia tetap seorang anak kan begitu bagi seorang Hotman kan. Ya. Kita nggak tahu motivasinya apa, mungkin sakit hati atau mungkin tidak puas atau mungkin perasaan-perasaan yang dulu dikecewakan kemudian muncul sekarang gitu. Jadi kadang akumulasi dari masa lalu juga ada gitu, dimana tidak tertangani dengan baik kan gitu. Tapi ya memang sebaiknya aib keluarga dalam bentuk apapun juga, baik seorang ayah, baik seorang ibu, baik seorang anak, itu jangan dibukakan kepada masyarakat. Biarkan itu menjadi aib keluarga yang dijaga kerahasiaannya begitu. Bagi aib-aib yang benar begini ya, beda kalau kasusnya misalnya kasus-kasus pelecehan seksual memang karena ada hukumnya jadi kasus dibuka kan. Tapi kalau masih seperti ini sebenarnya nggak perlu juga menceritakan aib atau karakter orang tuanya kepada masyarakat atau menceritakan aib atau karakter anaknya kepada masyarakat. Sebenarnya nggak perlu. Ada ilmunya namanya ilmu psikologi kan, ilmu jiwa kan. Jadi ilmu jiwa lah mengenai ilmu psikologi yang mengenai persoalan ini gitu. Kadang-kadang kalau sudah dapat konseling mungkin ini nggak akan meledak keluar sebagai emosi yang keluar menjadi perilaku kan gitu. Tapi kita nggak tahu. Tapi kalau bicara ada nggak ilmunya, ya ilmu psikologi lah. Nah ini harus dicek dulu tuh, dikonseling dulu anaknya ini tuh benar nggak dia punya memendam kekacauan masa lalu kan. Tapi pada umumnya itu ada baik kekecewaan masa lalu yang menumpuk terakumulasi, baik juga kekecewaan yang baru saja terjadi. Kadang-kadang emosi kan nggak bisa dijaga begitu. Tapi ini urusan-urusan begitu internal kepribadian kan,
Jadi kita nggak bisa buka secara spesifik. Kalaupun kita melakukan konseling terhadap yang seperti ini, nggak akan kita pernah buka juga cerita ini kepada publik kan begitu. Tapi kalau ditanya ilmu apa yang membahas mengenai ini, yaitu ilmu psikologi. Bukan hanya Deolipa Yumara yang ikut menyoroti polemik tersebut, sosok yang selama ini dikenal pernah berseteru dengan Hotmaan Paris, Firdaus Oiwobo juga turut angkat bicara. Menurut Firdaus, berbagai persoalan yang kini datang silih berganti seolah menjadi ujian berat bagi Hotmaan Paris. Bahkan ia menilai situasi yang tengah dihadapi sang pengacara kondang tersebut seperti berbalik menjadi kenyataan dari apa yang selama ini pernah disampaikan Hotmaan dalam berbagai kesempatan. Kalau saya tidak masuk ke ranah keluarga ya, karena saya tidak mau menjadi provokasi antara anak dengan ayah ya. Justru saya menginginkan agar Bang Hotman ini dengan anaknya baik-baik saja. Jangan ditanggapi, namanya anak kan. Ya nggak usah ditanggapi lah. Wajar kalau anaknya itu komplain, mungkin dia kecewa melihat ayahnya yang sering dugem-dugem gitu kan. Yang sering bawa-bawa cewek gitu. Mungkin anaknya membela hak-hak ibunya kan gitu. Tapi saya nggak mau masuk ke ranah itu. Cuman saya memberikan saran kepada Bang Hotman, jadi nggak usah ditanggapi lah. Namanya anak itu kan nggak usah ditanggapi. Anak itu lagi ngambek sama ayahnya gitu. Jadi kalau anaknya lagi ngambek, kita orang tua ngalah gitu. Sebenarnya lebih ke masalah krusial ya. Mungkin masalah Bang Hotman telah menyakiti ibunya mungkin atau apa kan. Karena dengan kita tahu Bang Hotman kan sering selawar-seliwar dengan sekretaris pribadi atau apalah itu, asisten atau apa. Itu jadi mungkin dia awalnya itu dipicu lagi dengan banyaknya flexing-flexing yang dilakukan oleh Bang Hotman yang anaknya tahu semua rahasianya gitu loh. Yang sampai anaknya bilang kan di chatan-chatan, di cuitan-cuitan itu kan anaknya beberapa kali bilang bapak itu memanfaatkan orang miskin untuk dijadikan marketing atau apa gitu kan. Sesungguhnya dia bilang nggak butuh duit, padahal dia butuh duit kan gitu. Jadi omongan-omongan Hotman yang selama ini flexing lah, punya uang dan lain-lain itu kan dibantah oleh anaknya gitu. Bayangkan aja amplop hajatan aja dibawa oleh Hotman Paris kan gitu. Amplop hajatan buat anaknya loh, dibawa oleh Hotman Paris. Berarti ini kan, ya saya sih jujur ngomong ya, saya nggak bisa ngomong deh. Ini memalukan sebenarnya kan, seorang ayah yang harusnya memberikan kenang-kenangan seumur hidup pada saat anaknya itu menjalankan proses pernikahan, tapi ayahnya ikut andil di situ, ngambil uang buat apa juga ngambil gitu kan. Mereka kan di sini tersirat bahwa Bang Hotman memang sebenarnya serakah gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.